Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Masih belum bisa move on dengan Jujutsu Kaisen season 3 episode 4, dimana Maki membantai klan dia sendiri. Meski ada sebagian kecil orang yang tidak suka episode ini karena dianggap terlalu terburu-buru, tapi overall lebih banyak yang suka. Bahkan sudah seminggu berlalu, tapi rating di IMDb masih sangat tinggi, yaitu 9.8, menjadikan episode 4 Jujutsu Kaisen season 3 salah satu anime dengan episode tertinggi di IMDb. Abdikos pribadi memang suka cerita detail, tapi kalau ceritanya singkat, padat, langsung mengena, dan hasil akhirnya memuaskan, Abdikos justru lebih suka. Yang perlu digarisbawahi adalah Abdikos suka cerita detail, yaitu membahas yang penting atau yang tidak ada di manga namun berimpact besar, bukan cerita detail yang sengaja dipanjang-panjangkan agar episodenya jadi banyak. Contoh paling nyatanya adalah Dragon Ball dan One Piece. Menurut Abdikos pribadi sebagai penikmat Dragon Ball GT yang dianggap tidak canon, cerita Dragon Ball itu berakhir di Dragon Ball GT karena puncak dari Saiyan menurut Abdikos adalah Super Saiyan 4. Selain karena desainnya ikonik, cara berubahnya juga ikonik, dan puncak dari makhluk terkuat di Dragon Ball adalah Gogeta, karena memang cerita Dragon Ball berfokus ke Goku dan Vegeta, serta puncak dari bola naga adalah bola naga yang tersebar di tiap-tiap planet, karena memang cerita itu harus dibatasi agar power up levelnya tetap bisa rasional. Masa virus yang sebelumnya cuma bersin menghancurkan planet, tapi ketika bertarung di bumi yang sampai adu energi blast, tidak membuat bumi atau planet-planet di sekitar bumi hancur terkena dampaknya. Sementara One Piece, meski beberapa fans Jepang mulai mengeluhkan ceritanya yang tidak lagi bisa disetir editor alias suka-suka Oda, tapi menurut Abdikos, Oda sedang mengikuti jejak mangaka shonen modern yang berani melawan pakem setelah bertahun-tahun mengikuti arahan editor. Jadi bagus tidaknya One Piece saat ini bergantung fans fanatik Oda. Maukah mereka memakan hidangan Oda apapun masakannya? Jika iya, maka One Piece akan terus bertahan hingga 10 tahun ke depan, karena fans manga ini masih sangat-sangat besar di tengah gempuran shonen generasi baru seperti Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, dan Demon Slayer yang mendobrak pakem shonen. Terus apa yang perlu dikritik dari One Piece? Jawaban Abdikos sudah jelas, yaitu animenya. Jujur anime One Piece itu terkesan dilambat-lambatkan, alias memang sengaja dibuat lambat agar tidak mendahului manganya. Sebenarnya ini resiko akibat menjadi anime mingguan, tapi jujur Abdikos sudah berhenti lama mengikuti anime mingguan One Piece, karena memang selain adegan pertarungan super penting, semuanya dibuat lambat. Bahkan pertarungan super penting pun terkadang masih di-cut untuk dilanjutkan ke minggu berikutnya. Jadi ya lebih enak baca manga atau nonton cuplikan adegan penting di YouTube, atau sekalian nunggu episodenya banyak baru ditonton maraton dengan di skip-skip bagian yang terkesan dilambat-lambatkan tersebut. Untungnya Toei mulai sadar kekurangan ini sehingga anime mingguan One Piece di stop, dan mulai tahun 2026 akan dibuat anime season. Dan ya, intermezzo dari tadi panjang banget. Memang apa yang mau Abdikos bahas? Yang ingin Abdikos bahas tentu saja memberikan minor detail dari pembantaian klan Zenin yang oleh sebagian orang dianggap jelek karena terlalu cepat. Dari Abdikos akan memperpanjang penjelasan yang Abdikos tahu dari detail pembantaian klan Zenin yang mungkin teman-teman tidak ketahui. Check it bro. Detail pertama, apakah klan Zenin musnah setelah dibantai Maki? Di anime sendiri tidak dijelaskan apakah klan Zenin sudah benar-benar habis dibantai Maki, tapi yang jelas markas pusat Jujutsu menulis laporan kalau 6 anggota The Hei, 9 komandan Sho, serta 21 Kukuru Squad tewas mengenaskan. Yap, berdasarkan laporan markas pusat Jujutsu, tidak semua anggota klan Zenin tewas mengenaskan, yaitu ada beberapa yang masih selamat. Karena apa? Karena dari foto ini saja sudah bisa kita lihat kalau anggota Kukuru Squad itu lebih dari 21, para komandan Sho lebih dari 9, dan 6 The Hei yang dimaksud termasuk Naobito Zenin. Meski foto ini tidak canon alias hanya ada di anime, tapi Abdikos yakin foto ini sudah disetujui oleh GG Akutami karena anime Jujutsu Kaisen diawasi langsung oleh GG Akutami, termasuk adegan tambahan yang sering muncul di animenya. Jadi ya, kesimpulannya tidak semua anggota klan Zenin dibantai Maki, alias hanya struktur tertinggi klan yang dibantai Maki. Selebihnya ada beberapa Kukuru Squad dan komandan Sho yang tidak berada di lokasi
atau bahkan anak-anak Zenin yang masih kecil dibiarkan hidup oleh Maki. Itulah kenapa penghapusan klan Zenin dari 3 klan besar masih ditangguhkan oleh markas pusat Jujutsu, karena memang klan ini masih hidup namun hanya tersisa anggota lemah dan Yah di JJK Modulo. Sepertinya klan Zenin kembali eksis sebagai 3 klan besar meski Megumi belum muncul dan memberikan klarifikasi, karena memang setelah para petinggi Jujutsu yang konservatif dibasmi Kenjaku yang kemudian dilanjutkan oleh Gojo, dunia Jujutsu banyak berubah, bahkan bisa mencetuskan undang-undang supranatural bersama PBB. Yap, mustahil untuk mencetuskan undang-undang tersebut di tahun 2024 alias 6 tahun setelah kekalahan Sukuna, jika memang konflik antar 3 klan tidak selesai, alias hanya bermodalkan Yuta yang diangkat sebagai kepala klan Gojo. Jadi kemungkinan besar Yuta memang mewakili klan Gojo, dan selama 6 tahun Megumi sebagai kepala klan akhirnya berhasil menstabilkan klan Zenin dengan membangunnya dari awal bersama Hanakurusu. Lalu klan Kamo yang sebelumnya dibantai Kenjaku kemungkinan diambil alih Yuji, karena berdasarkan hukum sosial di 3 klan besar tidak masalah orang luar yang memimpin asal menguasai teknik kutukan klan atau punya darah dari 3 roh pendendam agung, garis miring punya darah dari pewaris klan sebelumnya. Kedua, bagaimana dengan kasus Ibu Maki? Meski Abrikos bilang kalau Maki tidak membantai Zenin sipil alias selain Zenin struktural yang dianggap berpengaruh, ada kasus spesial yaitu kematian Ibu Maki. Dia bukan The He, bukan Komandan Sho, dan juga bukan Kukuru Squad. Lalu kenapa laporan kematiannya tidak ditulis oleh markas pusat Jujutsu? Apakah kematian Zenin sipil tidak dianggap oleh markas pusat Jujutsu sehingga ada potensi Maki juga membantai para Zenin sipil dan anak-anak? Ketiga, apakah Toji juga pernah membantai klan Zenin? Ada satu dialog menarik dari Ranta Zenin kalau alasan klan Zenin masih eksis hingga sekarang adalah karena Toji tidak membasmi mereka. Dari sini ada 2 kesimpulan, yaitu Toji memang mengabaikan klan Zenin alias hanya minggat meninggalkan klan untuk menikahi pacarnya, atau yang kedua, Toji sempat membantai klan tersebut sebelum akhirnya menghentikan pembantaian dan pergi meninggalkannya. Jika memang yang kedua, teori dari Abrikos yang dibantai Toji bukan Zenin tapi keluarga dia sendiri, atau lebih tepatnya Toji berhenti setelah membunuh ayah kandungnya, termasuk membunuh para skuad yang berusaha melindungi ayahnya. Yap, setelah membunuh kepala klan Zenin ke-25, Toji berjalan santai tanpa ada yang bisa menghentikan Toji, alias mereka semua ketakutan. Naobito sendiri memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil gelar klan Zenin ke-26 sehingga hubungan dia dan Toji masih baik setelah pembantaian. Keempat, kenapa Maki tidak dihukum atas pembantaian klan dia sendiri? Banyak yang bingung kenapa Maki tidak dihukum setelah membantai klan Zenin. Jawabannya cukup rumit, tapi kalau mau diruntut adalah seperti ini. Setelah markas pusat Jujutsu menginvestigasi pembantaian klan Zenin, mereka kesulitan menemukan jejak sang pembantai kecuali bekas senjata kutukan. Investigasi tidak dilanjutkan karena situasi Jepang yang kacau akibat cooling game. Megumi yang harusnya menstabilkan klan tertunda karena tubuhnya diambil alih Sukuna. Setelah Gojo bebas, petinggi konservatif dimusnahkan sehingga terjadi perombakan besar di markas pusat Jujutsu. Megumi yang berhasil dibebaskan dari Sukuna mendapati klan Zenin telah dimusnahkan. Dia pun berusaha keras untuk mengembalikan eksistensi klan tersebut agar kembali diterima sebagai 3 klan besar, termasuk Megumi mengetahui kalau Makilah yang membantai klan Zenin. Tapi ya, karena pembantaian dimulai dengan Ogi Zenin yang berniat membunuh Maki dan Mai, dan pembunuhan ini disetujui oleh petinggi klan, maka tindakan Maki yang membantai klan Zenin adalah dianggap tindakan perlindungan diri, sehingga Megumi sebagai kepala klan Zenin tetap bisa melindungi Maki dari hukum Jujutsu, bahkan bisa melindungi Maki dari hukum negara Jepang atas tuduhan pembantaian manusia. Dan teori dari Abrikos, hal yang paling menguatkan agar Maki bisa terbebas dari hukum negara Jepang adalah laporan dari markas pusat Jujutsu, yaitu yang tewas setelah pembantaian adalah 6 anggota The He, 9 komandan Sho, dan 21 unit Kukuru. Jadi Maki beneran tidak membantai warga sipil, sehingga tindakan membela diri dari Maki bisa diwajarkan karena orang-orang yang dibantai Maki memang punya kemampuan untuk membunuhnya. Dan teori dari Abrikos lagi, setelah pembantaian klan tersebut, Maki tidak lagi diterima sebagai Zenin oleh sisa-sisa anggotanya yang trauma, sehingga Yuta menikahinya
untuk dijadikan bagian dari keluarga Okkotsu alias keluarga Gojo. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.